Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asyik. Akhirnya, Pranajaya bisa bertemu dengan 3 setan darah. Bisakah Pranajaya menghadapi mereka bertiga? Yuk, temukan jawabannya di video berikut ini. Tiga setan darah sama-sama tertawa membahak. Pemuda buntung, ejek setan darah kedua. Kau mimpi di siang bolong. Setan darah pertama menimpali. Bapakmu yang punya 2 tangan, kamu bikin mam. Kau yang punya 1 mau jual tampang. Setan darah ketiga tidak tinggal diam. Mungkin kau kepingin cepat-cepat ketemu bapakmu di neraka kan? Tanyanya. Dan ketiga manusia bermuka merah itu tertawa lagi terbahak-bahak. Manusia-manusia muka kepiting rebus, sentak Pranajaya dengan geram. Silakan turun dari kuda kalian, atau mungkin kalian mau mam di atas kuda masing-masing. Marahlah 3 setan darah mendengar ucapan Pranajaya itu. Setan darah pertama kebutkan lengan jubah sebelah kanan. Serangkum sinar merah menyambar dahsyat ke arah Pranajaya. Pasir dan debu jalanan berterbangan saking hebatnya serangan ini. Pranajaya cepat menghindar ke samping, dan begitu sinar merah lewat di sebelahnya, segera pula pemuda ini hantamkan tinju kanannya ke arah setan darah pertama. Wuss! Satu gelombang angin yang padat dan keras menggumpal menyerang ke arah tenggorokan setan darah pertama. Ini adalah pukulan angin sewu. Setan darah pertama tidak mengelak. Sebaliknya, tetap berdiri di tempat dan lambaikan tepi jubah sebelah kiri. Sekali pukul saja, maka buyarlah angin pukulan jarak jauh Pranajaya. Tapi betapa kagetnya si muka merah ini, karena begitu buyar angin pukulan itu kembali menyerangnya. Malah kini lebih dahsyat lagi dari yang pertama tadi, karena kali ini pecahan angin pukulan itu sekaligus menyerang ke arah 12 jalan darah yang mematikan di tubuhnya. Setan darah pertama berseru nyaring, lalu melompat 3 tombak ke udara. Laksana seekor alap-alap, tubuhnya menukik ke arah Pranajaya, dan sedetik kemudian kedua orang itu sudah berhadapan dalam jarak 3 langkah. Setan darah pertama, biar aku yang kermus pemuda itu, teriak setan darah ketiga. Setan darah pertama tidak ambil peduli. Dengan ganasnya dia menyerang. Jari telunjuk dan jari tangan kanannya menusuk ke muka. Makan jariku inilah, teriaknya. Serangan ilmu jari pencungkil karang memang hebat dan ganas. Jangankan tulang atau daging manusia, batu karang yang atos sekalipun akan berlobang dan hancur kalau ditusuk oleh sepasang jari itu. Dan kini sepasang jari itu menyerang ke mata kiri kanan Pranajaya. Pranajaya hanya melihat lawan menggerakkan tangan kanannya sedikit, dan tahu-tahu sepasang jari lawan sudah di depan hidungnya. Pemuda ini cepat tundukkan kepala. Dia berhasil melewatkan tusukan 2 jari yang berbahaya itu, dan di saat yang bersamaan sekaligus pukulkan tinju kanannya ke muka. Setan darah pertama melihat serangan yang mematikan tadi dapat dilewati, segera pergunakan tepi telapak tangan kanannya untuk menghantam bahu Pranajaya. Kedua orang itu sama-sama mempunyai kesempatan untuk mengelak. Namun keduanya lebih menginginkan untuk meneruskan serangan masing-masing.
dan menghindar secara sambilan saja. Maka dalam sekejap yang bersamaan, tinju kanan Pranajaya melanda dada lawan, sedang tepi telapak tangan kanan Setan Darah Pertama mendarat dengan kerasnya di bahu kiri Pranajaya. Kedua orang ini sama-sama mengeluh sakit. Pranajaya terguling di tanah. Setan Darah Pertama terjajar beberapa langkah ke belakang dan jatuh duduk, mukanya pucat pasi. Dadanya sakit dan serasa melesak ke dalam, membuat sesak nafasnya. Cepat-cepat, manusia muka merah ini bersila di tanah dan kerahkan tenaga dalamnya serta atur jalan nafas. Diam-diam dia terkejut melihat Pranajaya dapat berdiri kembali meskipun dengan tubuh termiring-miring. Pukulan telapak tangan kanannya tadi mengandalkan lebih dari separuh tenaga dalamnya, tapi si pemuda masih sanggup berdiri dan masih hidup. Di lain pihak, Pranajaya merasakan tulang bahunya laksana patah. Badannya miring ke kiri sewaktu berdiri. Kalau saja dia tidak memiliki kekuatan tenaga dalam yang sempurna, pastilah jiwanya sudah melayang. Prana memerhatikan Setan Darah Pertama yang saat itu tegak kembali dengan pandangan mata menyorotkan maut. Manusia ini ternyata memiliki ilmu yang tinggi sekali. Pukulan Joto Sewu yang disangkakannya akan merenggut nyawa lawan dikiranya cuma membuat manusia muka merah itu terhampar jatuh duduk di tanah. Dua orang setan darah lainnya sudah gatal-gatal tangan mereka untuk segera turun tangan mengurung Pranajaya dari kiri kanan. "Biar aku yang pecahkan kepala ini sendirian," teriak Setan Darah Pertama beringas. Kunyuk buntung ini terlalu bagus untuk di tanganmu sendirian," jawab Setan Darah Kedua. "Biar kami bantu." Maka tanpa menunggu lebih lama, kedua orang itu segera menyerbu. Setan Darah Pertama tidak berkata apa-apa. Meski hatinya beringas, tapi dia memaklumi dan melihat kenyataan sendiri bahwa pemuda rambut gondrong berbaju biru itu tidak berilmu rendah. Karenanya, sewaktu dua kawannya itu menyerbu, Setan Darah Pertama diam saja. Menghadapi tiga lawan tangguh begitu rupa, membuat Pranajaya harus bergerak dengan cepat dan berlaku lebih hati-hati. Tubuhnya hampir lenyap dalam telikungan bayangan jubah merah ketiga lawannya. Tiada terasa 15 jurus telah berlalu. Setan Darah Pertama mangkel bukan main. "Kawan-kawan, ternyata tikus puntung ini punya ilmu yang diandalkan juga," dia berseru. "Bagaimana kalau kita bentuk barisan 3 bayangan siluman?" Setan Darah yang dua orang lainnya menyetujui. Dan pada jurus yang ke-16 itu, maka ketiganya segera melancarkan serangan hebat yang dinamakan barisan 3 bayangan siluman. Bisakah Pranajaya menghadapi barisan 3 bayangan siluman? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.